Diperlihatkan sekelompok Sioyan akan menuju ke lantai paling atas, namun di perjalanan mereka melihat dua orang yang sedang berjaga. Kekuatan keduanya berada di tingkat Dozun. Di saat kelompok Sioyan mendekati pintu, seseorang dari mereka berkata, "Sebentar Tuan, apakah kalian bermaksud untuk masuk ke lantai paling atas?" ucap salah satu pria tua berjubah kuning. Mendengar itu, kelompok Sioyan terlihat mengangguk. Lalu salah satu dari mereka berkata kembali, "Kurasa beberapa dari kalian baru pertama kali datang ke pameran dagang alkemis, bukan?" tanya pria tua berjubah kuning sambil tersenyum. Mendengar itu, kemudian Sioyan menjawab, "Apakah seseorang yang baru ke sini tidak boleh menaiki lantai paling atas?" tanya Sioyan. Pria tua berjubah kuning tersebut hanya tertawa, kemudian dia berkata, "Saya hanya bertanya secara acak, mari ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai paling atas," ucap penatua berjubah kuning. Lalu mereka terlihat memasuki sebuah ruangan. Sioyan bergumam, "Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki latar belakang yang cukup bagus," ucap Sioyan. "Apa yang Anda butuhkan? Saya bisa membantu Anda mencarikannya di sini," ucap penatua berjubah kuning. Lalu Sioyan menjawab, "Saya butuh dua jenis bahan obat, pin spiritual hijau 10.000 tahun dan ginseng tulang salju," ucap Sioyan. "Ah, itu semua bahan obat yang sangat langka. Di sini hanya tersedia ginseng tulang salju saja. Sedangkan untuk bahan satunya yang Anda perlukan sedang kosong," ucap penatua berjubah kuning. "Ya, baiklah, tidak masalah," ucap Sioyan. Kemudian Sioyan segera diajak penatua tersebut menemui penjualnya, namun ternyata penjual itu menjual bahan tersebut sangatlah mahal. Dan di sana, ginseng tulang salju dihargai dengan pil obat tingkat 7 level tinggi. Sioyan yang merasa itu sedikit mahal, kemudian dia melakukan penawaran. Di sisi lain, Sioyan teralihkan pandangannya pada sebuah plat tembaga yang terlihat sudah usang. Dia merasa sedikit aneh dengan plat tembaga tersebut. Tian Hon Junji kemudian berbisik, "Jika kau berminat dan mempunyai uang lebih, kurasa benda tersebut adalah peninggalan zaman kuno," ucap Tian Hon Junji. Sioyan sangat terkejut ketika mendengarnya. Dia bergumam, "Apakah itu benar-benar benda peninggalan zaman kuno?" gumam Sioyan. Melihat Sioyan memegang tembaga tersebut, si penjual kembali marah dan berkata, "Jangan memegangnya secara acak. Jika Anda tidak berniat untuk membelinya, benda tersebut lebih mahal daripada ginseng tulang salju dan harganya sudah tidak bisa ditawar lagi," ucap si penjual. "Ah, begitu ya. Kalau boleh tahu berapa harganya?" tanya Sioyan. Kemudian penjual tersebut menjawab, "Harganya sebanding dengan formula obat tingkat 7 level tinggi," ucap si penjual. Mendengar itu, Sioyan sangat kesal. Kemudian dia berkata, "Lupakan, saya hanya akan membeli ginseng tulang salju, namun saya menawarkan pertukaran dengan pil jantung elemental." Karena si penjual terlihat sangat tertarik, akhirnya si penjual menyetujuinya. Kemudian dia berkata, "Senang berbisnis dengan Anda," ucap si penjual. Sesudah mendapatkan ginseng tulang salju, Sioyan terlihat akan pergi, namun terlihat si penjual menghentikannya dan berkata, "Tunggu Tuan, apakah benar-benar Anda tak berminat dengan plat tembaga ini?" tanya si penjual. Mendengar itu, kemudian Sioyan menjawab, "Tentu aku tertarik, namun harga yang kau berikan terlalu mahal," ucap Sioyan. "Baiklah, kali ini saya akan mengalah. Anda bisa menukarnya dengan pil jantung elemental kembali jika Anda mau," ucap si penjual. Ketika mendengar itu, Sioyan sedikit senang. Tian Hon Junji juga berbisik kembali, "Segera lakukan penukaran, itu memang benar-benar benda kuno, hanya saja belum ada orang yang bisa membukanya," ucap Tian Hon Junji. Ketika mendengarnya, Sioyan memutuskan untuk setuju, namun ketika dia akan mengambil barang tersebut, Sioyan dihentikan oleh seseorang. Terlihat orang tersebut kemudian berkata, "Tuan, barang itu adalah sesuatu yang saya inginkan dari dulu, tolong berikan kepadaku," ucap seseorang yang tiba-tiba datang. "Dozun,
Xiaoyan sedikit terkejut ketika mengetahui sosok tersebut berada di tingkatan Dozun. Tuan muda, bolehkah saya memintanya? Saya akan membayar 2 kali lipat untuk benda tersebut karena sepertinya kau telah membayarnya, ucap pria misterius. Kemudian Xiaoyan menjawab, maafkan saya tak bisa memberikannya, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, kedua pengawal dari pria misterius tersebut yang berada di tingkat dozong sangatlah marah. Kemudian mereka berkata, lancang sekali kau anak kecil. Dan di saat mereka berdua akan menyerang Xiaoyan, Xiao Yixian dan Tian Hon Junji muncul di depan Xiaoyan. Seketika dua orang tersebut tidak jadi menyerang dan pria misterius yang sebelumnya terlihat tenang seketika menjadi suram ketika melihat dua dojun berada di depan Xiaoyan. Melihat ekspresi suram mereka, Xiao Yixian tertawa dan berkata, apa kalian benar-benar berniat akan memaksa untuk mengambilnya? Tanya Xiao Yixian. Dengan segera, pria misterius itu berubah sedikit sopan dan berkata kepada Xiaoyan, saya Chen Xian dari Sekte Mendalam Suan, bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Tanya Chen Xian. Apa, Sekte Mendalam Suan, bukankah itu salah satu paksi terbesar di dataran tengah ini? Gumam Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menjawab dengan acuh, saya bukanlah orang yang terkenal atau seseorang yang berpengaruh di dataran tengah ini, jadi tak perlu rasanya Anda mengenal saya, ucap Xiaoyan. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Chen Xuan mengalihkan perhatiannya kepada si penjual sambil tertawa. Dia berkata, kalau begitu aku akan menawarkan harga 2 kali lipat untuk barang tersebut. Bisakah Anda menjualnya kepada saya saja? Ucap Chen Xian. Si penjual yang mendengar ini hanya acuh tak acuh. Dia berkata, saya bukanlah orang yang seperti itu. Saya telah menjualnya pada anak kecil ini. Dan saya sudah tak berhak atas benda tersebut, ucap si penjual. Mendengar ini, Chen Xian sangatlah murka. Kemudian dia berkata, kalian telah menyinggung Sekte Mendalam Suan. Apakah kalian tidak takut? Ucap Chen Xian. Anda jangan gegabah, ancaman itu berlaku untuk Anda sendiri. Ingatlah ini, jika Anda berani mengusik saya di masa depan, ini akan menjadi kehancuran untuk Anda, ucap Xiaoyan sambil pergi. Sementara itu, di bawah Yejong sudah menunggu kelompok Xiaoyan dan Xin Lan juga terlihat sudah kembali dan mendapatkan barang yang dicarinya. Tuan Xiaoyan, apakah ini tak masalah? Sekte Mendalam Suan adalah salah satu sekte terbesar di dataran tengah ini. Ini tentu akan menjadi berbahaya, tanya Yejong. Anda tidak perlu khawatir, saya bisa menanganinya. Lagian saya tidak punya pilihan lain selain menghadapi mereka. Mereka memaksa dan meminta barang yang sudah menjadi milik saya, ucap Xiaoyan. Yejong yang mendengar perkataan Xiaoyan hanya mengangguk tanpa daya. Kemudian Xin Lan berkata, kakak Xiaoyan, namun masih ada sesuatu yang belum saya dapatkan, yaitu Fin spiritual hijau tua 10.000 tahun. Semua orang di sini tak ada yang memilikinya karena barang tersebut sangat langka, ucap Xin Lan. Xiaoyan hanya mengangguk, dia jelas tahu barang tersebut memang sangat langka, jadi wajar saja Xin Lan tak menemukannya. Kemudian Xiaoyan teralihkan oleh plat baja yang telah didapatkannya. Dia bertanya pada Yao Tua. Yao Tua, apakah benda ini memang senilai dengan pil jantung elemental? Tanya Xiaoyan. Jika rahasia pada benda tersebut dapat dengan mudah dipecahkan oleh orang lain, apakah Anda berpikir akan bisa memilikinya sekarang? Tanya Tian Hon Junji. Kalau begitu, tolong beritahu aku seberapa hebat rahasia dalam benda ini, tanya Xiaoyan. Kemudian Tian Hon Junji memegang benda tersebut dan memperlihatkan sebuah garisan-garisan seperti karat di dalamnya. Lalu dia bertanya, menurutmu apa ini? Tanya Tian Hon Junji. Itu garisan yang sangat aneh. Terlihat Xiaoyan masih bingung. Kalian memang anak muda yang berbakat dan juga kuat, namun pengalaman kalian masih sedikit, ucap Tian Hon Junji. Kemudian Tian Hon Junji berkata kembali, rahasianya tak terletak pada plat tembaganya, namun pada garis karat di dalamnya. Cepat
Akan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin tahu apa manfaat yang terkandung di dalamnya, ucap Tianhong Junji. Mendengar itu, Xiaoyan kemudian dengan segera membakar plat tersebut dan memang menemukan sesuatu yang berupa bintik-bintik kecil seperti debu pasir yang menyala terang. Melihat itu, kemudian Tianhong Junji berkata, jika saya menebak dengan benar, itu adalah serbu pemeliharaan roh yang hanya ada di zaman kuno, ucap Tianhong Junji. Lalu Tianhong Junji berkata kembali, Anda memang pemuda yang benar-benar beruntung. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan obat tingkat 7 level tinggi. Jelas ini adalah sesuatu yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan itu, ucap Tianhong Junji. Bubuk nutrisi roh, Xiaoyan agak asing dengan kata ini. Kemudian Xiaoyan yang melihat Yao Tua sangat bahagia, dia berkata, mengapa Anda senang sekali? Memang apa istimewanya bubuk nutrisi roh ini? Tanya Xiaoyan. Lalu Tianhong Junji menjelaskan bubuk nutrisi roh ini cukup terkenal di zaman kuno. Benda ini sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang alkemis untuk memperbaiki pil tingkat 8 bahkan di atasnya. Benda ini juga bisa memperkuat jiwa spiritual penggunanya dan dengan benda ini seseorang bisa maju ke tingkat soul state, ucap Tianhong Junji. Kemudian Yao Junji berkata kembali, dengan benda ini jika di masa depan Anda ingin membuat pil tingkat 8 maka bubuk nutrisi roh ini dapat berguna dan hasil pil yang Anda buat nantinya akan berbeda dengan pil tingkat 8 lainnya. Ketika mendengar itu, Xiaoyan sangat bahagia. Dia berpikir ini akan berguna untuknya di masa depan. Tak terasa waktu sudah malam, kemudian Tianhong Junji berkata, baiklah sudah larut malam, besok Anda harus pergi untuk mengikuti tes 5 klan besar. Terlihat kemudian Yao Tua dan Xiao Yixian meninggalkan Xiaoyan sendiri di sebuah ruangan. Ketika melihat bubuk tersebut kembali, Xiaoyan bergumam, apakah ini aura spiritual, gumam Xiaoyan. Dan tak lama kemudian bubuk nutrisi tersebut seketika mengeluarkan aura spiritual dan masuk ke dalam benak Xiaoyan. Bersamaan dengan itu suara yang samar terdengar di kepala Xiaoyan. Batas jiwa, tutup roh surgawi, seraplah menempa roh jiwa. Suara itu terdengar di benak Xiaoyan dan ketika Xiaoyan mencoba mengulang kata-kata tersebut sesuatu terjadi, sebuah aura spiritual yang besar memasuki tubuh Xiaoyan dan ternyata berefek meningkatkan kekuatan jiwa spiritual Xiaoyan. Malam berganti, di pagi hari terlihat Yejong menghampiri Xiaoyan, mereka sudah bersiap untuk menuju kota pil suci. Tuan Xiaoyan, apakah Anda sudah siap? Ucap Yejong. Ya, saya sudah siap, apalagi saya sudah tidak sabar bertemu dengan 5 klan besar, ucap Xiaoyan. Lalu Xiaoyan bersama rombongan klan Ye segera berangkat. Sesampainya di sana terlihat orang-orang melihat klan Ye sedikit meremehkan mereka. Cepat lihat, itu adalah klan Ye. Jika mereka gagal lagi kali ini, mereka akan ditendang dari jajaran nama 5 klan besar di Pil Tower ini, ucap seseorang pria berbaju pink. Ah, benar juga, dulu mereka adalah klan yang sangat megah, namun sekarang ini sayang sekali mereka terpuruk sampai ke titik yang sangat rendah, ucap pria baju ungu. Sementara itu Yejong yang mendengar ini hanya acuh tak acuh meskipun hatinya sangat pahit menerima omongan dari semua orang yang memandang klan Ye rendah. Dan tak lama mereka tiba di sebuah aula yang sangat besar. Kemudian mereka segera memasuki aula tersebut. Tuan Xiaoyan, lihat kursi yang ada di depan adalah milik klan Dan, klan Bai, klan Chao dan klan Xiu, 4 klan besar, ucap Yejong. Terlihat mata Xiaoyan mengarah pada satu tempat di mana di sana terlihat ada wanita yang cantik. Sepertinya Xiaoyan merasakan auranya tidak sederhana. Yejong kemudian menjelaskan itu adalah Dan Xuan. Tidak terduga dia datang pada kali ini. Sepertinya dia akan menjadi perwakilan dari klan Dan, ucap Yejong. Dan Xuan, terlihat Xiaoyan menggumamkan namanya.
Kemudian Yejong berkata kembali, orang ini sangat berbakat dalam hal penyempurnaan pil, dan dia sudah dianggap sebagai salah satu teratas di klan dan bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chow Dan. Dan jika memang dia ikut, kurasa dia akan mencapai 3 klan besar dan saingan terbesar Anda selanjutnya adalah Bai Ying dari klan Bai. Mereka berdua telah mencapai tingkatan alkemis tingkat 7 menengah. Mereka akan cukup menjadi lawan yang kuat, tapi seseorang yang paling menyeramkan dari semuanya adalah perwakilan dari klan Chow, ucap Yejong. Klan Chow ya, siapa yang akan menjadi perwakilan dari klan Chow? Tanya Xiaoyan. Ada 3 orang yang berbakat di klan Chow dan mereka disebut pilar masa depan klan Chow. Yang pertama ada Chow Ying, yang kedua ada Chow Siu, dan yang terakhir kau sudah mengenalnya, dia adalah Chow Dan, ucap Yejong. Tidak berselang lama klan Chow datang, terlihat sosok yang sangat cantik kembali terlihat. Dia adalah perwakilan dari klan Chow bernama Chow Ying. Pesona wanita ini sangat memikat semua orang. Xiaoyan yang tadinya memandang Dan Zuan beralih kepada Chow Ying. Jelas pesona Chow Ying lebih besar dibandingkan Nona Dan Siwan. Apalagi dia adalah seseorang yang paling jenius dari klan Chow. Dia dipercaya sebagai kandidat terbesar untuk menerus Pil Tower di masa depan. Terlihat Chow Ying berjalan menuju aula. Dia kemudian menyapa Dan Chen. Saudara Dan Chen, lama tak bertemu, ucap Chow Ying. Kemudian Chow Ying berkata kembali, tak disangka Anda datang kali ini. Kurasa klan Dan telah mempersiapkan semuanya untuk bisa menjadi juara di Pil Gatling ini, ucap Chow Ying. Mendengar ini, Dan Chen hanya tersenyum dan berkata, Anda pasti bercanda, saya tak memiliki kualifikasi. Juara Pil Gatling kali ini Andalah yang paling diunggulkan, ucap Dan Suan. Mendengar ini, Chow Ying terlihat marah dengan nada ejekan tersebut. Kemudian dia berkata kembali, kau diam saja, aku hanya bertanya pada Dan Chen. Dan aku ingin tahu bagaimana kemampuanmu sekarang setelah kita tak bertemu selama 2 tahun, ucap Chow Ying. Mendengar itu, Dan Chen hanya tersenyum pahit dan berkata, saya juga ingin tahu bagaimana kemampuan Anda sekarang, ucap Dan Chen. Chow Ying hanya tertawa dan segera berjalan ke tempat duduknya. Namun terlihat Chow Dan berhenti sejenak ketika melewati Xiaoyan. Kemudian dia berkata, Anda benar-benar ikut berpartisipasi rupanya, ucap Chow Dan. Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Di sisi lain, Chow Siu segera berkata, ayo jalan, jangan mencari keributan di sini, ucap Chow Siu. Kemudian Chow Siu berkata kembali, apa kau yang bernama Xiaoyan? Tanya Chow Siu sambil tersenyum. Ya, saya Xiaoyan dan Anda pasti Chow Siu, salah seorang pemuda jenius dari klan Chow kan? Tanya Xiaoyan. Kata jenius itu tidak berarti, kulihat kemampuan Anda cukup baik, namun ini akan sulit. Kuharap Anda bisa melakukannya dan tidak terjatuh bersama dengan klan Ye, ucap Chow Siu. Mendengar ini, kemudian Xiaoyan berkata, terima kasih atas peringatan jujurmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Saat Chow Siu pergi, Xiaoyan berkata, orang itu lebih bijak dan sepertinya sangat tidak sederhana, berbeda dengan Chow Dan, ucap Xiaoyan. Ya, memang bakat pemurnian pilnya memang tak sehebat Chow Dan, namun prestasinya jauh dibandingkan Chow Dan, ucap Yejong. Di sisi lain, Chow Dan berkata, kakak, apa yang Anda akan lakukan untuk membuatnya gagal masuk ke 3 besar? Anda harus membantu saya membalaskan dendam, ucap Chow Dan. Dia tak sederhana, pantas saja dia bisa mengalahkanmu dan saya khawatir dia benar-benar bisa masuk ke 3 besar, ucap Chow Siu. Tak lama kemudian seseorang pria tua datang dan berkata, karena 5 klan besar telah berkumpul maka saya di sini akan memimpin jalannya tes. Apakah kalian keberatan? Ucap penatua Seng. Dengan status Anda di Pil Tower, siapa yang berani meragukan Anda? Ucap Chow Ying.
Tuan Xiaoyan itu adalah penatua Seng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 penatua di Pil Tower, ucap Hijong. Dan di arena terlihat salah satu dari penatua Pil Tower yang bernama Penatua Cheng berkata, untuk para kandidat dari 5 klan besar yang telah hadir silahkan maju ke arena, ucap Penatua Cheng. Kakak Xiaoyan lakukan yang terbaik, ucap Xin Lan. Xiaoyan yang mendengarnya hanya tersenyum manis kepada Xin Lan dan segera maju ke depan arena. Dan Suan dari klan Dan menyambut penatua Cheng, ucap dan Suan. Cao Xiu dari klan Cao. Bai Ying dari klan Bai. Qiu Qi dari klan Qiu. Xiaoyan perwakilan dari klan Ye, ucap Xiaoyan. Mendengar nama Xiaoyan, penatua Cheng tertawa, kemudian dia berkata, Xiaoyan ya, kurasa nama Anda sering terdengar akhir-akhir ini, ucap penatua Cheng. Ah, itu hanya pertarungan kecil, bagaimana bisa menarik perhatian penatua Cheng, ucap Xiaoyan. Baiklah, waktu telah tiba, saatnya tes kita mulai. Tes dibagi ke dalam 3 bagian dan tes pertamanya adalah tes pengujian jiwa. Kemudian terlihat penatua Cheng menjelaskan sudah menjadi rahasia umum bahwa roh adalah fondasi yang sangat penting untuk alkemis. Hanya dengan itu seseorang alkemis bisa mengontrol spiritualnya dengan baik selama nilai jiwa peserta melebihi 400. Seseorang tersebut akan lolos ujian dan rekor tertinggi sebelumnya dipegang oleh Cao Ying. Saat itu nilai jiwanya mencapai 976 dan tidak ada yang memecahkannya sampai sekarang, ucap penatua Cheng. Baiklah, karena kalian sudah tahu peraturannya, mari kita mulai tes ini, ucap penatua Cheng. Dengan segera satu persatu segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya, terlihat Qiu Qi mendapatkan nilai 707. Berlanjut ke Bai Ying yang mendapatkan nilai 785. Lalu penatua Chen menunjuk Cao Xiu untuk selanjutnya dan dia mendapatkan nilai 846. Dan kemudian Dan Suan yang mendapatkan nilai yang cukup membuat semua orang di aula tercengang dengan nilai 903. Kemudian hanya tinggal tersisa Xiaoyan. Xiaoyan klan Ye harus masuk 3 besar jika ingin lolos tes ini dan peringkat ketiga sekarang dipegang oleh Bai Ying. Nilai jiwanya di angka 785, Anda harus melebihi nilai 875 supaya bisa masuk ke 3 besar, ucap penatua Cheng. Saat dia berjalan untuk melakukan tes, semua pandang mata segera beralih kepada Xiaoyan. Kini nasib klan Ye berada di tangannya. Dan semua orang menjadi sangat ribut ketika Xiaoyan mendapatkan nilai 1395. Jumlah ini bahkan jauh dibandingkan dengan hasil dari Cao Ying yang dulu didapatkan. Melihat itu, kemudian penatua Cheng berkata, tidak buruk, tes jiwa sudah berakhir dan Anda mendapatkan peringkat pertama, juga bisa masuk ke 3 besar. Dan saya mengucapkan selamat pada Anda, karena Anda dapat memecahkan rekor baru dan kemungkinan rekor ini akan bertahan lama, ucap penatua Cheng. Kemudian penatua Cheng berkata kembali, selanjutnya akan menjadi tes kedua, bagian dari terakhir tes. Setelah ini, hasil akhir untuk uji klan terkuat musim ini akan segera ditentukan, ucap penatua Cheng. Mata cantik Cao Ying seketika melirik Xiaoyan. Dia bergumam, pria yang sangat luar biasa. Saya tidak pernah bertemu dengan sosok seperti itu di masa lalu di wilayah dataran tengah ini, ucap Cao Ying. Sukacita terlihat di mata klan Yejong. Dia segera berteriak, dia menantuku. Klan Ye berhasil diselamatkan. Dengarkan, dia menantuku, teriak Yejong. Setelah itu terlihat Cao Ying segera menatap Xiaoyan dengan tatapan yang aduhai. Berlanjut ke tes kedua, yaitu tes kontrol spiritual.
Kembali terlihat Penatua Cheng menjelaskan ini adalah manik-manik yang telah dibentuk dari logam spiritual disebut dengan manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang oleh tangan dan akan terlihat ringan, namun akan sangat berat jika dilakukan oleh jiwa seseorang. Dan ketika tes kontrol ini dilakukan, manik-manik akan segera berjatuhan dari langit. Kalian tak diperbolehkan menggunakan doki, kalian hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan spiritual untuk menangkapnya dan peringkat ditentukan dari berapa banyak kalian dapat menangkap manik-manik tersebut, ucap Penatua Cheng. Kemudian Penatua Cheng berkata kembali dan catatan terakhir yang ditorehkan oleh Cao Ying waktu itu adalah 89 manik-manik dan rekor tersebut belum pernah dipercakan sampai sekarang, ucap Penatua Cheng. Tes pun dimulai dan lagi-lagi Xiaoyan membuat rekor baru dengan bisa menangkap manik-manik tersebut sebanyak 93 buah. Semua orang kembali tertegun dengan hasil ini. Dan ditentukan Xiaoyan berada di urutan pertama, yang kedua adalah Dan Xuan, yang ketiga adalah Cao Xiu. Kemudian Xiaoyan berkata, Penatua Cheng, klan Cao ingin menyingkirkan klan Ye dengan pertandingan ini. Karena saya sudah mendapatkan peringkat pertama, apa saya juga bisa menantang klan Cao untuk menjadi penggantinya, ucap Xiaoyan. Penatua Cheng hanya cemberut, dia tidak menjawab. Tenang saja, saya hanya ingin sedikit pengalaman. Ini tak akan berpengaruh pada peringkat dari hasil tes kali ini. Saya hanya ingin mencoba kekuatan dari klan Cao, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, kemudian Cao Ying berkata, apa yang kamu rencanakan? Ucap Cao Ying. Maukah Anda bermain bersama saya? Tanya Xiaoyan. Cao Ying terlihat maju dengan senyuman menggoda kepada Xiaoyan. Kemudian pertarungan spiritual antara Xiaoyan dan Cao Ying, keduanya terlihat bertarung sangat sengit namun terlihat imbang meskipun di awal-awal Xiaoyan kewalahan. Namun di pertengahan diam-diam tujuan Xiaoyan menantang Cao Ying adalah untuk mempelajari sesuatu. Dan akhirnya Xiaoyan bisa mengalahkan Cao Ying. Cao Ying masih tersenyum di kekalahannya karena hatinya sepertinya sudah luluh akan pesona Pak Wei satu ini. Sedangkan di sisi lain, Cao Dan sangat geram melihat Cao Ying dapat dikalahkan oleh Xiaoyan. Melihat itu, kemudian Cao Xiu berkata, terima saja, Xiaoyan memang bukan pemuda biasa, ucap Cao Xiu. Sementara itu di arena terlihat Xiaoyan berkata kepada Cao Ying, Nona Cao Ying, terima kasih sudah menahan sesuatu kali ini, ucap Xiaoyan. Sudahlah, Anda juga telah menahan kekuatan asli Anda, saya tahu itu. Pertemuan pil akan segera dilaksanakan, saya harap kita bisa bertemu kembali, ucap Cao Ying. Kemudian terlihat Cao Ying segera keluar dari aula, tubuhnya meliuk-liuk yang mengisyaratkan godaan terhadap Xiaoyan. Dia berharap saat malam tiba Xiaoyan bisa hadir di kamarnya. Xiaoyan yang melihat ini hanya menghela napas.